Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatun Amanah, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab dan melakukan praktikum mengenai tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja pada tugas tutorial kali ini kita disuruh untuk membuat sebuah jaringan sederhana. Untuk yang soal yang pertama ya, kita disuruh untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, langsung saja untuk langkah-langkahnya pada soal nomor 1 ini, yang pertama kita membuat 4 buah komputer. Drag komputer dari toolbar bagian bawah kiri pada bagian end device. Oke, di sini saya sudah mendownload dan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mengerjakan tugas 3 ini. Oke, yang langsung saja kita klik yang end devices ini, lalu kita pilih PC, kita drag. Di sini ada total ada 4. Tambahkan 4. Oke, setelah itu kita tambahkan 1 buah switch. 1 buah switch ini kita ambil dari network devices, lalu ke switch ini. Kita pakai switch yang ini. Letakkan di sini. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita menghubungkan tiap komputer menggunakan kabel yang diambil dari bagian bawah kiri pada bagian connection. Ini di bagian yang connection ini, kita gunakan kabel yang ini lalu hubungkan dengan switch. Nah, setelah itu tunggu di sini sampai hijau dulu, yang mana artinya kalau sudah berwarna hijau ini berarti sudah terhubung ya jaringannya. Nah, sambil menunggu ini kita konfigurasikan IP address masing-masing komputer, yaitu dengan cara klik komputer yang akan dikonfigurasi, klik tab desktop, klik menu IP configuration dan masukkan IP address pada bagian IP static. Nah, untuk IP address ini kita sudah membuat list ya, IP address apa saja yang akan digunakan pada tiap-tiap komputer. Baik, langsung saja. Nah, ini yang kalau sudah berwarna hijau seperti ini berarti artinya itu sudah terhubung ya jaringannya. Tinggal kita tambahkan saja untuk IP konfigurasinya, itu ke tab desktop lalu klik menu yang IP configuration. Tambahkan di sini 192.168.1.2. Untuk subnet masknya kita biarkan default saja, yaitu 255.255.255.0. Oke, untuk PC1 ini kita juga konfigurasikan IP address-nya. Kita isi 1.3. Oke, untuk PC2 juga seperti itu. Satu titik 4. Lalu untuk PC3-nya juga desktop IP configuration .5. Oke. Nah, kalau sudah komputernya sudah dikonfigurasi dengan IP address, langkah selanjutnya adalah menguji jaringan tersebut untuk mengetahui apakah jaringan tersebut itu sudah terbentuk secara sempurna atau belum, dengan cara klik komputer yang akan digunakan. Untuk meng-ping komputer lain, klik tab desktop, klik menu command prompt, ketikkan perintah dengan format ping IP address. Nah, jika ping tersebut sukses itu berarti jalur komunikasinya itu sudah terhubung dan siap digunakan. Oke, langsung saja. Di sini misalkan kita mau meng-ping nih dari PC0 ke PC2. Kita klik PC0, komputer PC0, lalu ke tab desktop, ke tab command prompt,
Nah, di sini kita ketikkan saja ping, lalu IP address dari komputer yang akan kita ping. Di sini itu komputer yang akan kita ping itu IP address-nya 192.168.1.4. Oke, kita lihat di sini itu result ya, atau responnya itu reply, yang berarti komputer tersebut itu sudah terhubung dengan baik dari PC 0 ke PC 2. Atau kita mau nyoba lagi nih, misalkan dari PC 3 ke PC 1. Nah, klik PC 3 ini. Lalu ke command prompt ping PC 1 itu tadi 192.168.1.3. Nah, kalau begini kan berarti hasilnya itu sukses, yang mana berarti jaringan tersebut sudah terbentuk secara sempurna. Atau enggak, bisa juga nih, kan tadi kan dari PC 3 ke PC 1, bisa juga dari PC 1 ke PC 3. Caranya klik komputer PC 1, lalu ke command prompt ping IP address dari PC 3 tadi itu kan 192.168.1.5. Nah, ini juga sukses ya. Jadi mau dari PC 1 ke PC 3 ataupun dari PC 3 ke PC 1, itu kalau misalkan jaringan sudah terbentuk sempurna, berarti itu sudah bisa tuh saling mapping satu sama lainnya. Oke. Untuk tugas soal yang kedua itu membuat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Caranya itu langsung saja, ini kan kita sudah membuat ya jaringan sederhana yang terbuat dari 4 buah PC. Nah, nanti kita tinggal tambahkan lagi aja nih satu server HTTP. Kita ambil dari end devices, lalu ke server, ini drag di sini. Nah, ini kita atur dulu. Oke, di sini kita sudah punya nih servernya. Lalu kita konfigurasikan server tersebut. Di sini klik tab desktop, IP configuration, masukkan 192.168.1.1. Subnetmasknya itu biarkan default, lalu ke ke tab services. Di sini ke HTTP, pastikan bahwa bagian HTTP dan HTTPS-nya ini tuh on. Lalu untuk tampilan web browsernya, kita bisa mengedit tampilannya di sini di index.html, klik edit. Nah, di sini kita bisa ubah misalkan jadi halo selamat datang. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menghubungkan server HTTP ini. Dihubungkan seperti ini. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya setelah seluruh komputer dan servernya sudah terkonfigurasi? Caranya itu selanjutnya adalah menguji layanan HTTP tersebut dengan cara klik untuk memastikan bahwa server tersebut sudah terhubung dengan baik. Oke, caranya itu misalkan dari PC 0. Kita klik, lalu kita ke web browser. Di sini nanti kita akan memasukkan URL, yang mana URL-nya tersebut itu merupakan IP address dari server HTTP yang telah kita buat tadi. Mohon maaf sebentar, tunggu sebentar. Ya, agak mana?
Di sini URL-nya itu kita masukkan IP address 192.168.1.1 yang merupakan IP address dari server HTTP yang telah kita buat tadi, lalu kita klik go. Nah, di sini sudah muncul nih tampilan dari indeks HTML yang tadi kita udah ubah juga menjadi halo selamat datang. Ini kan di PC01 ya, harusnya di semua PC yang terhubung di jaringan tersebut itu ya menampilkan hal yang sama juga. Kita coba lagi di PC1 nih. Klik web browser. Maaf, ini sepertinya agak lama sekali untuk membuka web browser. Oke, kita langsung masukkan saja IP address dari server HTTP yang tadi, lalu kita klik go. Nah, ini sudah sama juga ya, udah muncul tampilannya di PC1. Kita ubah lagi nih di PC2. Kita klik web browser. Ini juga harusnya menampilkan tampilan yang sama seperti di PC0 dan PC1 tadi, karena mereka itu merupakan satu jaringan ya yang terhubung satu sama lainnya. Langsung saja kita masukkan IP address dari. Nah, sudah muncul halo selamat datang sesuai dengan tampilan dari indeks HTML. Selanjutnya kita bisa coba juga di PC3. Kita ini harus untuk memastikan bahwa semua komputer sudah terhubung dengan server HTTP. Langsung saja kita masukkan IP address-nya, lalu klik go. Nah, ini sudah muncul juga web browser-nya. Berarti untuk seluruh PC ini dari PC0 sampai ke PC3 ini berarti sudah terhubung ke server HTTP. Baik, nah untuk tugas tutorial nomor ketiga ini kita disuruh untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Nah, di sini kita sudah membuat 4 buah komputer yang terhubung dengan satu buah server HTTP. Nah, kita bisa tambahkan lagi nih satu buah server dari sini, tambahkan server DNS. Nah, kita hubungkan dulu menggunakan kabel. Oke, lalu kita atur IP configuration dari server DNS ini. Kita ke desktop, IP configuration. IP address-nya 192.168.1.6. Subnet space-nya kita biarkan default. Lalu ke halaman ke tab services, di sini kita pergi ke DNS. Sebentar,
Lalu di sini kita pastikan bahwa DNS service tersebut itu kita klik on dan kita masukkan name dari URL yang akan kita custom, misalkan URL-nya itu kita kasih nama ulfa.com. Nah, IP address di sini itu merupakan IP address dari si server HTTP yang tadi, yaitu 192.168.1.1. Lalu kita klik add. Nah, ini sudah sudah ditambahkan satu URL yang dapat kita gunakan nantinya. Ke langkah yang selanjutnya itu kita coba menguji nih dari PC mengakses ulfa.com dari PC1, PC2, PC01 sampai 3, tapi sebelumnya kita bisa konfigurasi dulu ininya. Kemudian servernya 192.168.1.6. Oke, ini kita ubah biar nggak bingung, server DNS. Oke, baik, di sini kita sudah mempunyai 4 buah komputer dengan server HTTP dan server DNS. Nah, langkah selanjutnya ini itu kita harus menambahkan DNS servernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah mempunyai nih 4 buah komputer dengan server HTTP dan server dan tambahan 2111 server DNS. Langkah selanjutnya itu kita akan menguji tiap-tiap server tersebut. Tiap-tiap komputer tersebut, misalkan di dev PC01 ini, kita atur dulu konfigurasinya, IP-nya itu tambahkan DNS servernya itu 192.168.1.6. Lalu kita ke ke menu web browser. Di sini kita akan menguji apakah ulfa.com ini itu sudah bisa diakses di komputer atau belum. Di komputer PC0 ini ya. Kita bisa coba akses ulfa.com. Klik go. Nah, ini sudah muncul nih teksnya yang tadi kita buat. Lalu kita coba lagi di PC1. Sebelumnya kita itu harus mengatur konfigurasi DNS servernya di setiap komputer ya. Ini di PC2 juga kita atur konfigurasinya. DNS server di PC3 juga sama. Tambahkan DNS servernya. Nah, setelah itu kita coba di PC1 ini. Kita buka web browsernya dan akan mengakses URL ulfa.com. Harusnya itu akan menampilkan hal yang sama dengan seperti yang telah kita tuliskan di index.html. Langsung saja kita ketikkan di sini ulfa.com, lalu klik button go. Nah, ini juga sudah menampilkan ya di PC1. Kita coba di PC2. Klik tab desktop lalu ke web browser.
Lalu kita ketikkan di sini ulfa.com lagi, kita klik go. Nah, sudah muncul juga browser dengan yang kita tuliskan di server HTTP. Lalu kita coba di page yang keempat, yaitu page 3. Klik web browser seperti biasa. Kita klikkan di sini ulfa.com, klik go. Nah, ini sudah muncul ya. Di web browser ini sudah muncul indeks HTML yang telah kita tuliskan di server HTTP yang tadi. Dari PC0 sampai PC3 ini sudah muncul semuanya, yang berarti jaringan ini tuh sudah terbentuk dan terhubung dengan sempurna. Oke, berarti ini dari tugas soal nomor 1 dan 3 sudah kita kerjakan dengan baik. Lalu langsung kita menuju ke tugas yang nomor 4. Oke, baik. Untuk soal yang nomor 4, ini kita disuruh untuk membuat sebuah struktur jaringan sesuai dengan gambar berikut. Ada 2 PC, ada 2 jaringan ya yang dihubungkan dengan routers, yaitu dengan jaringan yang pertama itu ada 1 PC server ilkom.com dan DNS server, serta jaringan yang kedua ini ada PC1 dan server perintelkom.com serta switch. Nah, untuk langsung saja kita buat di Cisco Packet Tracer ini kita sudah membuat tab baru ya. Langsung saja kita menambahkan untuk device-nya ada PC, ada server untuk DNS, dan ada 1 buah switch. Di network devices ambil switch yang ini. Lalu itu akan dihubungkan dengan sebuah routers. Tambahkan routersnya di sini. Dan untuk jaringan yang kedua ini ada 1 buah PC dan 1 buah server. Nah, langsung saja kita hubungkan. Untuk tambahkan 1 juga untuk 1 buah switch juga di jaringan yang kedua. Oke. Langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel. Ini yang pertama. Untuk jaringan yang pertama. Ini untuk jaringan yang kedua. Oke, masing-masing jaringan dihubungkan dengan router. Dihubungkan oleh router. Baik. Selanjutnya untuk mempermudah kita mengubah namanya dulu menjadi server ilkom.com. Lalu untuk ini menjadi server DNS. Lalu server 2 ini menjadi pendilkom.com. Nah, setelah itu kita atur konfigurasinya, atur konfigurasi IP address dari masing-masing komputer ataupun server dan router ini. Yang pertama kita atur konfigurasi di router terlebih dahulu. Kita pergi ke tab config, ke interface lalu fast ethernet 00. Di sini kita aktifkan dulu port statusnya menjadi on. Lalu tambahkan IP address-nya, yaitu misalkan tambahkan 192.168.5 misalkan 1. Subnet masknya kita biarkan default. Dan untuk fast ethernet 0 1 itu kita ubah juga port statusnya menjadi on. Lalu IP address-nya 192.168. Lalu 6 misalkan 1. Subnet masknya seperti biasa kita biarkan. Oke, ini sudah kita hubungkan, sudah kita konfigurasi routernya, lalu kita pergi ke jaringan yang pertama ini. Kita konfigurasi dulu PC0-nya.
Di sini kita pergi ke menu desktop, IP configuration, ada IP address-nya itu 192.168, ini karena ini tuh jaringan fast ethernet 00, jadi kita mulai dengan 5 dan 2. Dengan subnet masknya kita biarkan default, dan default gateway-nya karena ini satu fast ethernet 00, jadi 192.168.51. Oke. Untuk server ilkom.com-nya juga ini kita atur konfigurasinya, IP-nya ada 192.168.53 dengan subnet masknya itu default, dan default gateway-nya 192.168.51. Dan juga kita kemudian pergi ke tab services, ke tab HTTP, lalu kita pastikan juga HTTP dan HTTPS ini itu dalam kondisi on. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengubah index HTML, di mana ini tuh merupakan tampilan yang akan muncul di web browsernya nanti. Kita bisa ubah agar bisa lebih mudah dalam membandingkannya. Kita ubah menjadi ilkom di title-nya, lalu kita save. Nah, setelah itu kita pergi ke jaringan yang kedua ini. Ini itu merupakan jaringan fast ethernet 01 yang merupakan yang dengan ID-nya itu 192.168.6.1. Kita ubah dulu IP configuration dari PC1 ini. Kita pergi ke menu ke tab desktop, IP configuration, masukkan konfigurasi IP-nya 192.168.6.2. Subnet mask kita biarkan default, dan dengan default gateway-nya 192.168.6.1. Oke. Lalu untuk server pendilkom.com kita juga atur konfigurasinya. Untuk desktopnya IP configuration 192.168.6.3, subnet masih default, dan dengan default gateway-nya 192.168.6.1, dan kita pergi ke tab services, ke menu HTTP. Di sini pastikan HTTP dan HTTPS-nya on, lalu ubah juga index HTML-nya. Kita ubah title-nya menjadi pendilkom. Oke, lalu kita save. Baik, lalu selanjutnya kita mengkonfigurasi server DNS ini. Kita klik saja server DNS-nya. Kita ke menu desktop, IP configuration 192.168.5.4. Subnet masknya kita biarkan default, dan default gateway-nya 192.168.5.1 karena ini merupakan termasuk fast ethernet 00 atau dengan ID 192.168.51. Oke, kita sudah. Lalu ke tab services dan kita klik yang DNS ini. Kita mau menambahkan dua URL, yaitu ilkom.com dan pendilkom.com. Pertama-tama kita aktifkan DNS service dulu. Tambahkan ilkom.com namanya, lalu address dari ilkom.com tadi itu 192.168.5.3, maaf. Lalu kita add, lalu kita tambahkan satu lagi DNS service dengan nama pendilkom.com. Pendilkom.com ini tuh addressnya itu 192.168 lalu 6.3. Kita add. Nah, kita sudah mempunyai dua path URL yang nanti bisa kita akses di masing-masing komputer. Lalu selanjutnya kita tambahkan IP address dari server DNS ini ke masing-masing komputer dan server. Yang pertama kita ke PC0 dulu, kita tambahkan IP configuration untuk DNS server yaitu 192.168.5.4. Oke. Lalu di server ini juga sama.
ke menu desktop, IP configuration, IDN servernya. Oke. Lalu ke PC1, ini jaringan fast Ethernet 01. Masih menggunakan DNS server yang sama seperti di jaringan fast Ethernet 00. Itu 192.168.5.4. Oke, untuk server pendilkom.com juga sama. Ke tab desktop, IP configuration, server, oke. Oke, baik. Sekarang kita sudah selesai membuat jaringan yang terdiri dari dua jaringan sederhana dengan ditambah yang dihubungkan dengan router. Lalu dari pertanyaannya ini kita diberikan perintah untuk ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Nah, untuk memastikan bahwa PC0 dan PC1 terhubung itu kita harus meng-ping dari PC0 ke PC1 dan hasilnya itu harus sukses, yaitu karena kita mau meng-ping dari PC0 ke PC1, maka klik komputer PC0 dulu. Lalu kita klik yang menu command prompt. Nah, kita bisa tuliskan ping dan IP address dari komputer yang akan kita ping. IP yaitu PC1 ya. IP address-nya 192.168.6.2. Langsung saja. Nah, ini hasilnya itu reply ya. Kalau hasilnya reply ini seperti ini tadi, itu berarti kita telah berhasil menghubungkan dari PC0 ke PC1. Jadi soal nomor 1 ini sudah terjawab, sudah terbuktikan bahwa PC0 dan PC1 sudah terhubung. Dan yang kedua ini, ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan bahwa PC1 dan PC0 itu harus terhubung. Nah, sekarang kebalikannya nih, kita akan meng-ping dari PC1 ke PC0. Nah, kita klik dulu PC1-nya. Lalu ke command prompt. Nah, kita ping, masukkan IP address dari PC0 yang akan kita ping, yaitu 192.168.5.5.2. Nah, ini hasilnya. Reply ini berarti yang berarti bahwa PC1 ini sudah terhubung ke PC0 dan begitu juga sebaliknya. Oke. Baik, untuk yang nomor 2 ini sudah terbuktikan juga. Dan untuk perintah nomor 3, buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, dari PC1 ini kita disuruh nih untuk membuka ilkom.com di web browser PC1. Nah, bisa nggak ya? Nah, kita coba ke web browser di PC1 ini. Kalau misalkan jaringan tersebut sudah terhubung secara sempurna dengan baik, harusnya kita bisa membuka server ilkom.com dari PC manapun di jaringan tersebut. Kita coba. Oke, langsung saja kita ketikkan URL-nya, yaitu ilkom.com. Lalu kita klik go. Nah, ini sudah keluar ilkom.com. Ilkom jadi tampilan dari server ilkom.com, yaitu tadi kita sudah mengubah title-nya menjadi ilkom. Jadi sudah terbukti, sudah berhasil melakukan perintah yang ketiga ini. Lalu selanjutnya perintah yang keempat ini, kita membuka web browser akses pendilkom.com dari PC0. Nah, kita buka ini dari mengakses pendilkom.com dari server yang ini, dari PC0 yang ini. Kita buka dulu PC0 ini. Buka web browser dari PC0.
Nah, ini kan berbeda ya sebenarnya, ini dari jaringan yang web browser yang dari jaringan yang fast ethernet 01, sedangkan PC0 ini tuh dari jaringan fast ethernet yang fast ethernet 00. Tapi karena kita sudah menghubungkannya dengan router, maka itu harusnya sudah bisa diakses di komputer manapun selama masih dalam satu jaringan tersebut yang dihubungkan dengan router. Mohon maaf ini sepertinya sedikit lelah laptopnya. Nah, sudah terbuka web browser dari PC0. Kita ketikkan saja pendilkom.com. Lalu kita klik button go. Harusnya sudah menampilkan. Nah, ini sudah menampilkan web browser dengan title pendilkom.com, yaitu sesuai dengan sesuai dengan isi index HTML yang telah kita ubah di pendilkom.com tersebut. Nah, berarti untuk perintah nomor 4 sudah kita laksanakan dengan baik. Oke, sudah selesai untuk praktikum di tugas 3 ini. Oke, kurang lebihnya begitu yang dapat saya sampaikan di tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Apabila ada kesalahan dalam pertuturan kata atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.